محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الأطهار والتابعين بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فقد ظهر أن الدعاء العام فضيلة عظيمة ومنزلته الشريفة وهو أقرب إلى الإجابة. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis ta'lim Masjid Al-A'rab rahimakumullah wa rahimanillahi ta'ala. Semoga kita semua, seluruh keluarga kita, anak, cucu, suami, istri kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuninya dosa kita, dosa lahir batin seumur hidup, dosa besar, dosa kecil. Kita mohon mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu, berkat kita beribadah, diampuninya lah dosa-dosa kita seumur hidup. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat berupa benda, harta, kecukupan yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat iman dan Islam nikmat terbesar. Kemudian nikmat kesehatan, diberikannya sempurna badan kita sempurna. Sebiji aja mata kita kadada sudah ngalih. Kalau mau merasakan nikmat satu, nikmat penglihatan saja, gommit ainaika sa'atan, kita coba memejamkan mata kita, bukan tidur dalam keadaan jaga. Kalau tidur itu kan memang harus tutup mata. Ini dalam keadaan sehat, siap, segar, bugar, lalu kita tutup mata kita. Kita bayangkan kita satu jam aja baru kita tahu betapa nikmatnya penglihatan itu. Sejam aja, apalagi seharian, apalagi seminggu, sebulan, setahun tutup mata. Bagaimana kalau penglihatan dicabut oleh Allah? Ini sudah syukur, berarti kita sugih. Tidak ada lagi jalur keluh kesah. Alam nashrah laka sadrak, apakah tidak saya lapangkan dada kamu? Diberi iman, kita tidak minta iman. Kita tidak minta dijadikan orang Islam, dijadikan Allah Ta'ala Islam. Kita lahir, kalau ada pernyataan bahwa kita lahir, kita Islam KTP, Islam keturunan, justru itu anugerah Allah. Dipilihnya itu kita syukur. Dilahirkan Allah dari wanita-wanita yang muslim atau muslimah, itu anugerah Allah Ta'ala juga. Sebab iman dan Islam itu anugerah dari Allah Ta'ala yang tidak ternilai harganya, nilainya. Syukurlah kita semua itu. Tanda kita bersyukur kepada Allah terhadap iman yang diberikan kepada kita, yaitu kita manfaatkan, kita pelihara iman dan Islam itu. Hadir di masjid, berjamaah di masjid, hadir di majelis ta'lim. Mulut kita diberi, mulut kita gunakan untuk membaca salawat, membaca Al-Quran, membaca zikir, berbicara yang baik-baik, memberikan peringatan-peringatan yang baik kepada anak cucu kita, orang terdekat kita, kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Mulut kita kunci rapat-rapat. Kita minta, ya Allah, seumur hidup mohon ya Allah kuncikan mulut ulun ini
daripada memperguncingkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Boleh mohon buka mulut ulunnya Allah, mulut saya ini, mulut hamba ini, bukakan saja untuk menjelek-jelekkan diri saya sendiri, yaitu dengan menghadap Allah kita ingat kejelekan-kejelekan kita yang telah lalu terbukalah hati kita untuk minta ampun kepada Allah. Berarti kita tidak sibuk dengan kesalahan orang, hanya sibuk dengan kesalahan kita sendiri. Maka itu jalur untuk husnul khotimah. Itu juga jalur untuk membersihkan hati kita. Itu juga jalur untuk menambah terang ibadah kita, ibadah utama kita, ibadah solat. Yang mana di dalam ibadah solat ada namanya khusyuk. Nah khusyuk itulah ketika mulut kita jaga, telinga kita jaga, mata kita jaga, seluruh anggota tubuh kita, kemaluan kita jaga. Maka ketika dijaga semuanya, insya Allah kehusyuan itu akan didapat secara otomatis. Walaupun pembentukan sifat-sifat yang baik pada diri kita itu memerlukan waktu yang panjang, tidak bisa drastis. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bertemu beliau baik di dunia dan sampai ke akhirat dan mendapatkan syafaat pertolongan beliau kelak. Karena syafaat itu hak yang sepenuhnya diberikan Allah kepada hambanya yang paling mulia, yang paling disayanginya, manusia terbaik, akhlaknya terbaik, suaranya, bentuk tubuhnya, dan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari fisik, seluruh akhlak-akhlak beliau dijadikan panutan bagi umatnya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi dijadikan panutan bagi kita, makanya kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dibersihkan Allah Ta'ala hati beliau sebersih-bersihnya. Diletakkan di dalam hati beliau kasih sayang yang sebesar-besarnya. Tidak ada manusia yang melebihi cinta Nabi kepada umatnya. Tidak ada manusia yang melebihi kasih sayang Nabi. Siapapun tidak diciptakan Allah Ta'ala kecuali khusus bagi umat Nabi kita, khusus bagi Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW. Diletakkan Allah rasa cinta di hati Nabi kita, sehingga beliau luar biasa cintanya kepada umat beliau. Selalu memperjuangkan umat beliau, selalu memperhatikan kita, siang dan malam mendoakan kita. Di keheningan malam beliau memang wajib, Rasulullah wajib bangun tengah malam, wajib sholat tahajud. Ketika itulah beliau nangis meminta kepada Allah agar kita semua selamat. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada orang tua yang nangis 3 hari berturut-turut untuk anaknya, tapi Nabi kita menangis kadang-kadang 3 hari berturut-turut, bahkan ada yang berbulan-bulan memintakan kepada Allah agar umatnya semua selamat. Cintanya Nabi kepada kita melebihi cinta kita kepada anak. Kalikan 1000 cinta kita, 1000 kali cinta kita kepada anak masih tidak bisa membandingi cinta junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pantaslah orang yang sedemikian rupa diciptakan oleh Allah Ta'ala, dari keelokan budi pekertinya, keelokan tubuhnya, semua untuk dijadikan contoh, lalu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai umatnya. Perkataan Nabi adalah perkataan Allah Ta'ala juga. Nabi berkata, itu firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bertutur kecuali itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau sudah kita tahu seperti itu bagaimana kedudukan Nabi kita, maka kita pantas nasengi oge ifakkaraja Nabi tak. Kita sepala akan Nabi kita agungkan Nabi kita besarkan Nabi kita setinggi-tingginya, belum habis lagi kemuliaan yang diletakkan Allah kepada Nabi kita. Cuma satu, asal kita jangan mengatakan Nabi itu Tuhan. Tapi mustahil umat Islam menyatakan nabinya menjadi Tuhan. Kenapa? Itu pun sudah dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan sampai kuburanku, makomku dijadikan disembah oleh umatku. Artinya tidak bakalan disembah itu. Sudah dibentuk Allah sedemikian rupa, kita tidak bakalan mengkultuskan Nabi, agungkan saja Nabi. Kita akan tahu yang mana Allah dan yang mana Nabi. Wajar kalau kita mengagungkan Nabi. Itu di batin kita. Lalu di mulut kita, sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, yang banyak berjasa kepada kita, memperjuangkan kita di masa beliau masih ada di alam fana ini, di dunia ini. Beliau selalu berdoa untuk kita padahal kita belum lahir. Lalu bagaimana cara membalas kita kepada Nabi? Bisakah kita membalas? Memberi Nabi pahala? Nabi cukup aja sudah Allah Ta'ala yang memberikan berkah dan rahmat. Lalu apa? Lalu kita berselawat kepada Nabi. Itulah yang diajarkan Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat senantiasa berselawat. Sampai sekarang Allah Ta'ala tetap berselawat kepada Nabi kita. Saya ulang, sampai sekarang malaikat Allah dan malaikat-malaikatnya masih berselawat kepada Nabi kita. Masih berselawat sampai sekarang Allah dan para malaikatnya. Lalu Allah Ta'ala mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, ayo kamu juga baca selawat dan salam kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat di Quran itu pakai fi'lun mudhari'un tufidud dawam, memakai kata kerja mudhari'. Kalau di dalam bahasa Inggris present tense, sedang berlangsung, ya, sudah dan sedang berlangsung sampai sekarang. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi kita. Lalu kita berselawat kepada Nabi kita, tanda cinta kepada Nabi kita. Lalu akhirnya dengan salawat kita itu Allah Ta'ala ya, menambah kemuliaan Nabi. Orang kemuliaannya, imannya ada yang naik terus, tidak pernah turun. Itu iman para nabi, iman para rasul, khususnya Nabi kita naik terus. Ada iman yang turun terus mencirok, itu imannya iblis. Ada iman yang datar konstan tapi berada di tempat yang mulia, terus monoton, itu imannya malaikat. Ada iman turun naik, naik turun, itu iman kita. Iman orang-orang yang orang awam ini kadang-kadang naik, kalaunya sedang ingat, kalaunya lupa, mengobral penglihatannya kepada yang dilarang, turun imannya. Ketika banyak lupanya kepada Allah, turun imannya. Ketika kurang salawat, kurang mendoakan orang tuanya, turun imannya. Pada ketika itu model malas-malas beribadah, turun imannya. Ketika sudah umurnya tua, 40, 50, 60, 70, lalu dia tidak semangat untuk beribadah, itu iman sedang turun. Nah, ketika dia sudah melakukan perbuatan maksiat, imannya hilang ketika itu, ya, bukan berpindah agama, hilang ketika itu. Karena tidaklah seorang itu berzina, tidak meminum minuman keras, kecuali pada saat itu imannya sedang melayang. Maka kita mohon kepada Allah berkat kita
nikmat Allah berupa iman dan Islam lalu kita beribadah, mudah-mudahan iman kita semakin bertambah iman, bertambahlah ketenangan kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang menjauhi maksiat kepada Allah. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Satu. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan di dunia ini. Maka ukuran dia, ukuran kemuliaan menurut dia, menurut orang yang bijaksana tadi, ukuran kemuliaan menurut orang yang bijaksana tadi, orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia adalah takwa kepada Allah. Itu ukuran mulia menurut mereka. Mereka tidak menganggap kemuliaan itu karena harta. Kalau kemuliaan, kebahagiaan, keindahan diukur dengan harta, maka kita sebentar aja mulia. Begitu harta kita hilang, ditipu orang, terbakar, tenggelam, dicuri orang, maka hilanglah kemuliaan kita. Begitu yang memiliki harta tertidur, hilang juga kemuliaannya sementara tidur. Bisa enggak dia menganggap bahagia dengan harta itu? Tidak bisa. Sementara juga. Maka dia utamakan, maksud mengutamakan akhirat tadi daripada dunia memang diperuntukkan di hidupnya itu untuk akhirat. Tapi ini bukan pengertian yang disebut Nabi, jangan kau meninggalkan dunia kamu lantaran akhirat aja. Artinya bercari kada mau, cari nafkah tidak mau karena untuk akhirat aja, terus kita ada kepentingan kita di situ. Lalu Nabi menyuruh, jadikanlah dunia ini untuk tangga, tempat bertanam untuk akhirat. Oh, mencari nafkah itu dunia gambarannya, tapi memang niat untuk menafkahi anak dan istri, maka mencari nafkah yang gambaran dunia itu dihitung juga akhirat. Makanya kata Nabi, semua duka cita, gundah gulana, sedih itu dilarang dalam agama kita. Tapi orang sedih karena tidak bisa memenuhi kebutuhan kewajibannya sebagai suami terhadap anak dan istrinya, kesedihan itu tidak dicatat sebagai dosa. Itu dicatat sebagai pahala. Nah, jadi makanya kita tidak menyandarkan kebahagiaan itu pada harta atau uang atau duit. Karena kalau kita menganggap kita akan bahagia kalau banyak uang, maka siapa yang paling menderita? Yang paling menderita adalah orang miskin, orang yang jarang berisi duit, termasuk ulun. Maka akan selalu sedih. Begitu kada ada duit sedih. Maka jangka waktunya panjang, tidak punya uang. Lalu orang yang mengutamakan akhirat, maka dijadikanlah takwa pakaian dia, dijadikanlah takwa sebagai ibadah. Dijadikannya takwa adalah itu kemuliaan menurut mereka. Maka ketika orang takwa, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka orang itu mulia. Dia tertidur tetap dia mulia. Napasnya yang keluar tetap dihitung ibadah. Dia tidur dianggap ibadah.
Karena apa? Dia menyandarkan kemuliaan itu di takwa tadi. Itulah orang bijaksana. Yang siapa yang menyandarkan kemuliaan itu pada takwa? Takwa, pekerjaan mulia, adalah mereka yang bijaksana, yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Siapa yang mulia tadi? Adalah mereka yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuh juga menyandarkan kemuliaan itu dengan jabatan. Siapa yang bisa menjabat seumur hidup sampai mati? Kecuali orang itu meninggal di tengah dia menjabat. Itu pun belum selesai masa jabatannya. Rata-rata kada bisa sampai ke mati. Andai kata pun mau, sudah tua, apalagi dinikmati daripada jabatan itu. Belum lagi tanggung jawabnya di akhirat. Kalau orang menganggap pangkat dan jabatan itu mulia, maka jabatan itu akan berakhir. Berakhir jabatan karena dia menyandarkan dengan kemuliaan dengan jabatan itu. Begitu jabatan masa baktinya berakhir, maka berakhir pula kemuliaannya. Tetapi ketika pejabat menyandarkan kemuliaannya pada takwa, berarti dia termasuk orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Pejabat yang menyandarkan kemuliaannya bukan pada jabatan, tapi pada ketakwaan kepada Allah, maka hilang jabatannya, tetap dia mulia. Bahkan jabatannya itu dijadikannya tunggangan untuk menuju Allah, dijadikannya sarana untuk berbakti kepada Allah. Kalau orang menyandarkan dirinya, kemuliaannya pada jabatannya, sementara tidur saja dia sudah hilang kemuliaannya. Adakah orang hormat lawan sidin? Biar jenderal bintang 7, siap Pak, hormat, sidin goreng, hilang juga kemuliaannya. Tapi ketika orang punya pangkat, menyandarkan kemuliaan sebagai menyandarkan amalnya, kemuliaannya pada takwa, maka sekalipun pejabat itu tidur, dia tetap mulia. Sampai mati tetap dia mulia. Keturunan yang para Andi, para Gusti, Raden, semua itu keturunan mulia itu. Itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia itu dianggapnya anugerah, tapi digunakannya juga untuk takwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah, ya, menyandarkan kemuliaan itu pada takwa kepada Allah, maka sekalipun orang dari keturunan yang mulia tadi tertidur, mati dia, tidak ditegur orang, dia tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bijaksana di akhirat, dia tidak menyandarkan. Kalau kita menyandarkan dari pengikut yang banyak, kemana-mana banyak yang mengikuti kita, dielu-elukan orang lain, dia mulia, merasa mulia kalau dicium orang tangan. Tapi kalau kita menyandarkan kepada itu semua, ketika kita sudah tidak terpakai lagi, ketika orang menjauh daripada kita, kita tidak lagi produktif, maka orang pun akan meninggalkan dia, dan dia pun akan menderita karena kemuliaannya hilang. Tapi ketika orang banyak punya pengikut, dia dimuliakan Allah, dia syukuri itu, tapi dia tidak bersandar kepada orang yang memuliakan. Buat apa kita dimuliakan orang sementara kita jauh daripada Allah? Tapi dia tetap dekat kepada Allah. Sekalipun orang jangankan satu Samarinda, satu dunia orang meninggalkan dia, dia tetap mulia. Karena apa? Dia menyandarkan kemuliaan itu kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah
kalau hendak. Lalu bagaimana modal takwa itu supaya kita bisa bertakwa kepada Allah? Modalnya mau tidak mau kita mengetahui, paham di ilmu agama. Jangan sampai bodoh kita di agama kita. Seberapa banyak orang Islam yang mudah melanggar ajaran, melanggar larangan Tuhannya. Seberapa banyak orang Islam yang malas menjalankan perintah Allah, perintah Tuhannya yang memelihara dia. Seberapa banyak orang yang melakukan itu? Apa gara-garanya? Gara-garanya adalah gara-gara tidak paham di ajaran agamanya, tipis pengetahuan agamanya. Boleh tidak dengan tanpa menjadikan ini tajassus. Kita tidak menyuruh mencari-cari kesalahan orang lain. Mungkin kita bisa ketemu beberapa keluarga, satu keluarga, satu rumah, tidak ada satupun orang yang sholat di dalam satu rumah itu. Bagaimana lihat keadaan keluarganya? Walaupun bergelimang dengan harta, tidak ada rasa nikmat hidup. Karena biar bagaimanapun kenikmatan batin yang sempurna itu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh dan jasmani kita, ruh badan kita mengangkat takbir, ruku, i'tidal, sujud, itu badan kita harus kita jadikan soleh juga. Jangan hanya ruh kita saja, jangan hanya ruh kita mengingat Allah pagi sore 24 jam kita mengingat Allah Ta'ala, tapi kita tidak melakukan gerakan. Karena ini dilakukan supaya bersinergi antara jasmani yang ditempati oleh ruh yang suci itu. Ruh suci tidak akan mesra di badan orang yang maksiat, digunakan badannya untuk maksiat, matanya, telinganya semua digunakan untuk maksiat. Bagaimana ruh itu akan genah, akan asyik di dalam tubuh kita. Maka kita bersihkan tubuh kita. Lahirnya kita menghadap Allah, batinnya jangan sampai kita lupa kepada Allah. Batinnya juga jangan merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Batinnya juga jangan sampai kita tidak ikhlas. Semua itu harus dilakukan dari bawah. Kita beribadah jangan sampai nanti kita meninggalkan ibadah gara-gara lantaran takut riya, maka kita akan tidak terlaksana. Memang kita dimulai dulu. Bagi pemula, orang awam yang baru ingin menjalani suluk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sholat mau tidak mau, sholat berjamaah dilihat orang banyak. Pertama-tama kita baru turun ke masjid mungkin agak janggal, mungkin kita senang kalau dilihat orang. Sehari, 2 hari masih seperti itu, seminggu, 2 minggu masih senang dilihat orang, sebulan, 2 bulan, 1 tahun sampai masih senang dilihat orang, tapi berkurang, mulai asik sudah 2 tahun mulai asik, 3 tahun mulai asik, 5 tahun loh, belum tentu itu. Tapi syukur kita mau beribadah, anugerah Tuhan sudah itu kita syukuri. Jangan sampai gara-gara takut riya lalu kita meninggalkan ibadah. Biar aja aku kada usah sembahyang, percuma aja kalau aku riya, hilang jua pahalanya. Itu jebakan setan, jebakan Batman itu. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah itu gara-gara riya. Turun dulu, akhirnya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita. Akhirnya diberikan Allah lah kepada orang yang dicintainya. Berarti kalau kita mulai ikhlas, mulai enak sudah turun ke masjid, mau ada orang, tidak ada orang, kita sudah mulai enak. Kada ke masjid, kada beribadah, rasa ada yang kurang, berarti itu Allah mulai mencintai kita. Begitu sedih benar rasa kematian. Sama seperti kehilangan duit 100 juta kalau inya kada sembahyang berjamaah. Sama seperti kematian anak kalau inya kada sembahyang berjamaah. Berarti itu orang betul-betul dicintai Allah Ta'ala sudah. Nah, apa yang kita lakukan ketika? Apakah kita disuruh ujub, disuruh bangga diri, merasa paling hebat? Maka begitu kita tahu seperti itu, tinggal sujud syukur, terima kasih ya Allah,
sudah berpuluh-puluh tahun ulun bisa beribadah berjamaah ke masjid. Ya Allah, keindahan ini jangan sampai kau cabut daripada diri ulun ini. Ya Allah, jangan sampai ibadah ulun nih berjamaah sudah ulun ke masjid, jangan sampai ya Allah ulun sudah di hari-hari ulun yang lalu sudah banyak kekurangan dengan pian ya Allah. Di tahun-tahun di masa-masa muda ulun sudah kurang dekat kepada Engkau ya Allah. Banyak maksiat yang telah ulun lakukan. Jangan lagi di masa depan ke depan ini ya Allah, jangan sampai Kau pisahkan aku dengan Engkau ya Allah. Jangan Kau pisahkan aku dengan kekasih Engkau yang selalu menjaga aku. Karena kita cinta kepada Nabi juga berarti kita cinta kepada Allah. Kita mau kenal Allah, mesti kita harus baik dulu dengan Nabi. Apapun yang berkaitan dengan Nabi, maka kita akan ingat. Sempian misalnya, ada orang bernama Ahmad dulunya. Waktu muda, di masa muda kita kenallah dengan seseorang, ayah kita bukan siapapun, bukan. Kalau ayah ibu kita itu tidak masuk catatan, itu sudah luar biasa ya. Itu sudah memang kewajiban kita untuk mengenang kebaikannya, membalas kebaikannya. Kita berkenalan dengan seseorang yang bernama Ahmad. Ingat kita dengan Ahmad. Lalu lama-kelamaan Sidin cinta dengan kita. Cinta sebagai orang tua kepada anaknya. Lalu kita diangkat jadi anak, dianggap anak sendiri. Walaupun beliau punya anak juga, disayangi beliau. Kita lapar kada bisi duit, dibari Sidin duit. Kada bisi motor ditolongi, karena kita memang baik kepada beliau. Beliau lebih baik kepada kita, diperhatikannya. Sekolah kita diongkosinya, kuliah kita dibayarkan Sidin. Sampai kita nikah dinikahkan Sidin. Lalu kuliah kita S1, S2, selesai S2-nya, tuntung S2. Begitu kita mulai bekerja, kita sukses, beliau meninggal. Puluhan tahun kita berjuang setelah meninggalnya beliau. Karena disekolahkan tadi, melalui sekolah tadi kita sukses, jadi pejabat, jadi orang yang dihormati. Lalu rezeki banyak datang. Puluhan juta duit, beratus juta bisa didapat dalam satu hari, duit yang halal loh. Lalu Ahmad tadi kan meninggal, abah angkat. Lalu datang anak abah angkat itu, anak Sidin datang, Muhammad Yaman misalnya. Datang anak Sidin, anaknya Ahmad, anak kandung Ahmad, mendatangi kita beelangan. Kira-kira si yang orang sukses tadi, apa yang dilakukan dengan anaknya? Pasti itunya menghormati banar tuh. Cucunya, ikam siapa anak? Ulun cucunya Pak Ahmad. Ya Allah, cucu Ahmad. Nangis Sidin mengganang kebaikan kai ikam tuh. Aku kada kau membalas apa-apa. Ikam hendak apa aja nah ku unjuki ikam. Cucunya tuh. Karena kai ikam Ahmad itu baik banar. Aku nih kada duduk di sini, kada jadi wali kota, kada jadi gubernur, kalau bukan kai ikam tuh dulu mendidik aku dengan ikhlas tuh, dengan uang halalnya. Siapa-siapa lagi yang hidup? Ada pang lagi ding sanak Pak Ahmad. Adakah ding sanaknya? Di mana dia tolong minta nomor rekeningnya. Ingat inya duitnya kada Kenapa inya dididik oleh orang yang baik? Ingat inya kebaikannya itu. Ingat si Ahmad nih yang orang sukses nih. Lalu setiap orang lalu keganangan dengan ngaran Ahmad, abah angkat tadi. Begitu ada orang bernama Ahmad, ingat inya kepada yang abah angkat, berbuat baik juga. Kenapa pian bari ulun duit? Aku keingatan, orang yang berbuat baik ngarannya sama Ahmad dengan ikam.
apalagi zatnya orang itu dimuliakan. Itu baru semasa hidupnya aja. Dan kayak apa Nabi kita terhadap kita? Nabi kita tuh bukan hanya sebatas di dunia, Nabi karena di padang mahsyar, di titian siratal mustaqim, waktu ditimbang amal baik kita, waktu kita diperbal, itu Nabi itu masuk. Ya Allah, tolong umat ulun jangan sampai dia keluar nanti membaca catatan-catatan jeleknya, dibaca di tengah orang. Kasihan umat ulun. Tenang aja, ujar Allah Ta'ala, nggak usah engkau masuk ya Muhammad, sebab kalau kau masuk kau akan sedih melihat catatan umat engkau yang jelek. Aku tutupkan dari engkau karena aku cinta kepada engkau. Tenang aja, begitu keluar dari kamar ini dia sudah diampuni karena aku yang mengurusnya. Tidak ada hukum, aku tidak tunduk kepada hukum, terserah aku memberlakukan karena aku cinta kepada kamu. Itu Nabi itu berjuang untuk kita, itu Rasulullah. Maka siang dan malam kita mengenang Nabi, otomatis kita memuliakan Allah. Mau kenal dengan Allah Ta'ala, mau melihat sifat-sifat Allah Ta'ala, mau melihat perbuatan-perbuatan Allah, lihat Nabi kita. Anak melihat Allah yang maha kaya, lihat Nabi kita. Nah, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, lihat Nabi kita. Sampian kada bisa langsung untuk melihat Allah, untuk langsung menuju Allah, kecuali Nabi yang mengantarkan kita kepada beliau. Kita tidak menyembah Nabi, tidak. Kita tahu, biar bagaimanapun ente, jangan coba-coba ente sempian ulun merasa hebat ahli ibadat. Yang melajari ikam siapa? Yang membawa agama Islam itu untuk kamu itu siapa? Maka siapapun hatinya tidak terlepas daripada Nabi dan orang-orang yang berhubungan dengan Nabi kita, termasuk anak cucu beliau. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.